Terima kasih, selamat sore sahabat Facebook yang budiman. Hari ini saya mewawancarai Sekretaris Komisi C, Bapak Mutakin dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok, menanggapi dan menyikapi polemik tentang amburadulnya pembangunan Kota Depok di tahun 2011, ya kan, dan banyaknya kontraktor yang di cut off. Kira-kira apa pendapat Pak Mutakin, ya kan, ya, mengenai isu yang beredar bahwa para kontraktor itu kemungkinan besar di 2012 akan di blacklist, tidak bisa mengikuti proyek-proyek pembangunan di Kota Depok lagi. Gimana pendapatnya, Pak? Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada dinas-dinas yang selama ini nggak pernah berani untuk memblacklist kontraktor yang terbukti nakal, tapi tahun ini sudah mulai ada keberanian. Tapi tentunya memang yang di blacklist ini memang karena mereka itu wan prestasi, yang bukan karena kesalahan dari dinas sendiri, tapi memang kesalahan dari mereka yang telah mengambil kerjaan ini. Kalau alasannya mereka rugi dengan penawaran tersebut adalah karena ya memang kenapa mereka harus menawar rendah, gitu kan, ada alasan menawar terlalu rendah. Ya, ketika mereka menawar terlalu rendah itu memang risiko mereka berarti berani untuk mengambil risiko tersebut. Nah, kalau juga mereka menganggap ada rugi karena banyak pengeluaran pungutan, ya silahkan saja disebutin kemana saja kosnya itu mengalir gitu. Ada mungkin yang kita sebut mungkin dia dapat proyek itu melalui para calo, mungkin enggak akhirnya mengeluarkan komisi untuk calo-calo tersebut. Kira-kira gimana Pak Mutakin? Iya, termasuk itu kalau dia memang bayar kepada calo, sebutkan saja siapa yang menjadi calo. Karena dengan LPC sekarang ini orang tuh menang lengkap dan terendah gitu. Kecuali kalau dengan calo tersebut dia bisa menang dengan nilai 99%. Ya. Itu bagus, berarti calo itu punya peran. Ya. Tapi kalau dia nawar terendah 20%, berarti nggak ada peran calo di situ. Salah sendiri dia itu kalau kasih calo. Ya, akhirnya mengurangi anggaran untuk pembangunan, ya kan? Ya, karena kan mengeluarkan komisi untuk para calo ini tadi kan. Ya, gitu. Ya, kalau sudah menawar rendah, kemudian harus berbagi kepada calo, ya berapa yang dikerjakan untuk pembangunan itu sendiri gitu. Berarti nggak ada alasan kalau para kontraktor ini rugi karena dia mengeluarkan uang untuk para calo ini gitu ya? Iya, nggak ada alasan, dia bisa menang tanpa calo dengan kalau jujur, artinya ikut lelang dengan jujur. Iya, dengan jujur. Jadi kalau ada orang bilang orang itu menang karena calo, sebenarnya salah. Kecuali dia bisa menangnya sampai 98% gitu. Turun cuma 2%, 3%, itu berarti ada indikasi calo bermain. Ada indikasi gitu. Tapi kalau dia udah nawar rendah, paling rendah terus menang, lah calonnya di mana gitu? Nggak pakai calo juga bisa. Terus ada komitmen salah satu statement lah di satu media bahwa kontraktor itu bisa dipidanakan gitu lah, yang kena cut off itu tadi, ya kan, Bang? Gimana Bang menurut Abang? Ya tergantung kesalahannya apa gitu. Misalnya kalau kesalahannya dari SPK-nya sendiri yang telat, misalnya. Kalau di Starkim kan saya dengar SPK-nya itu telat sehingga kontraktor tidak punya waktu yang cukup. Kan ini juga bisa perlu dipertimbangkan. Tapi kalau memang dia sudah dikasih waktu yang cukup tapi ternyata tidak bisa menyelesaikan karena kurang modal, karena apa, yaitu kesalahan kontraktor. Berarti yang mengeluarkan SK terlambat ini juga berpengaruh juga dong, dia bisa kena sanksi dong Bang ya? Ya tinggal tergantung apa masalahnya. Keterlambatan itu kan bisa dilihat apakah ada pelanggaran di situ atau tidak. Ya, karena menurut saya kontraktor tidak bisa disalahkan 100%, mungkin ada faktor-faktor X, ya kan ya, yang bisa dia gagal atau telat melakukan pengerjaan suatu proyek gitu kan. Salah satunya mungkin tadi SPK kan gitu ya. Artinya masalah blacklist para kontraktor ini juga kriterianya harus dikaji lagi gitu Bang ya. Saya pikir dari dinas sendiri sudah mempertimbangkan hal tersebut ya. Dan siapa yang punya hak untuk memblacklist itu Bang? Dinas atau DPRD Bang? Oh, DPRD nggak punya hak. Nggak punya hak ya. Oke deh Bang, terima kasih.